sekarang nur itu ya secara bahasa syariat. Ini syariat lagi. Secara bahasa syariat disebut namanya hamba Allah. Sebut namanya hamba Allah tuh. Ya. Kalaulah nur itu secara bahasa syariat adalah hamba Allah, lalu apa namanya yang dikatakan hamba Allah itu secara sempurnanya? Itu yang disebut namanya dengan insan. Apa dasarnya nih? Dalilnya? Al-insan sendiri apa lagi? Wana sirahu. Insan itu rahasiaku dan aku rasanya. Apalagi? Khalaqal insan ala surati rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran ar-Rahman. Itu rahasia. Maka hakikat insan, ya, hakikat Adam, hakikat Muhammad itu tiada lain adalah nur. Nur inilah yang dikatakan rahasia untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu. Nur itulah rahasia tanpa memandang nyatanya akan diri Allah itu. Maka ini yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada Umar itu. Wahai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Wahai Umar, apabila engkau sudah memandangku, engkau sudah melihat aku, engkau sudah menyaksikan aku, sudah sama engkau itu memandang, melihat dan menyaksikan Allah tuh. Apa maksudnya itu? Wahai Umar, apabila engkau sudah bisa memandang nur. Nur itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nur itu tempat memandang nyatanya rupa Allah. Nur itu tempat memandang nyatanya rahasia Allah. Sedangkan nur itu sendiri tempat memandang nyatanya wujud Allah sudah sempurna pada tubuhku dan sudah sempurna pula pada ruhku. Kalaulah nur itu sudah sempurna pada tubuhku dan ruhku, maka sama artinya engkau sudah memandang akan nyatanya rupa diri Allah itu pada diriku ini. Inilah yang dikatakan melihat dan memandang akan wujud dan rupa diri Allah itu pada makom apa namanya? Pada makom apa? Pada makom sidratul muntaha. Pada makom kesadaran yang tertinggi. Ya. Di mana letaknya pada makom kesadaran yang tertinggi, Bapak Ibu? Ketika Rasulullah itu Mi'raj. Ya, Rasulullah itu Mi'raj, lalu dipandangnya ke depan tak nampak Tuhannya. Pandang ke belakang juga tak nampak Allahnya. Pandang kanan, pandang kiri tak nampak Allah. Tapi ketika dia memandang kepada diri, disitulah munculnya Sidratul Muntaha itu. Karena Allah cuma yang wujud. Dan nyatanya wujud Allah itu sudah nyata pada diri sendiri. Karena dia cuma yang ada di situ. Berarti adanya wujud dirinya itu, itulah sebenarnya adanya akan wujud Allah itu semata-mata. Tak ada diri yang lain di situ. Itulah dia makom Sidratul Muntaha itu. Kesadaran yang tertinggi memandang Allah yang wujud pada diri ini. Jadi memandangnya itu pada wujud. Pada wujud. Wujud itulah sebenarnya dirinya. Secara makna. Ya. Kalau secara lafaz, dia itu adalah sifat. Nah, lihat. Kita usah antarkan. Wujud ini. Secara makna, itu adalah dirinya. Sedangkan secara lafaz itu adalah sifat. Secara makna lafaz dia bersifat tuh, kan wujud tuh. Secara maknanya wujud itu yang dirinya. Contoh, ini contoh lagi selalu saya sampaikan.
Pak Rio hadir nggak Bapak Ibu? Ada yang kenal Pak Rio? Ada yang kenal ya? Anggap yang kenal lah dulu. Yang kenal Pak Yusmedi ada yang kenal? Nah, enggak juga ya. Pak Debit tahu? Pak Debit kenal kan? Pertanyaan Ustadz, Ebit hadirkah malam ini Bapak Ibu? Hadir atau tidak? Tidak. Yang kedua, Ustadz hadirkah malam ini? Hadir. Kalau Ebit tidak hadir malam ini dan Ustadz hadir malam ini, pertanyaannya, apa dasar daripada Bapak Ibu mengatakan Ebit itu tidak hadir malam ini? Kenapa? Karena wujudnya tidak tidak ada. Nggak ada di sini. Dan apa pula dasar Bapak Ibu mengatakan Ustadz hadir? Mana kepada Jadi maksudnya, ya, ketika Rasulullah itu Mi'raj, karena dirinya cuma yang wujud, dirinya cuma yang ada, maka wujud adanya dirinya itulah sebenarnya wujud nyatanya diri Allah itu. Itulah kezohiran memandang nyatanya diri Tuhan. Makanya secara makna wujud itu adalah dirinya. Kalau tidak ada dirinya, maka tidak ada disebut namanya dengan hayat. Nah, lihat. Ada dirinya dulu baru ada hayat. Tak mungkin ada sifat kalau tidak ada zat. Ya. Ada zat dahulu baru ada sifat. Karena sifat dengan zat tak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Kalau sifat dengan zat tak pernah berpisah cerai, lalu sifatnya berada di mana? Di luar zat atau di dalam zat? Di dalam diri zat dahulu. Jadi yang wujud ini yang zat itu dan dirinya. Setelah ada dirinya baru ada sifatnya yaitu hayat. Nah, setelah ada hayat baru dia sama. Nah, nih basar, kalam, ilmu, kudrat dan dia. Termasuk itu. Makanya tidak pernah berpisah serai zat dengan sifat, sifat dengan zat itu. Kalau tidak pernah berpisah cerai antara zat dengan sifat, sifat dengan zat, lalu mana yang dikatakan sifat? Nah, ini Bapak Ibu, mana yang dikatakan sifat tuh? Yang dikatakan sifat yang mana? Iya, yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, baru Bapak Ibu patrikan ke dalam kolbu ini, siapa sifat itu yang sebenar-benarnya? Itu tiada lain adalah zat. Sifat itu yang sebenar-benar zat itu. Ini memahaminya secara makna hakikat itu Bapak Ibu. Secara hakikat pandang sifat dahulu. Ya. Secara makna makrifat, ya. Zat itulah yang sebenar-benarnya sifat itu. Ya, zat ini yang sebenar-benarnya sifat. Kenapa zat itu yang sebenar-benar sifat? Ketika dia hayat, ketika dia sama basar kalam, sebenarnya dia sudah bersifat itu dah. Ya, zat itu kan dirinya. Kalau dirinya sudah melihat, dirinya sudah mendengar, itu disebut namanya zat itu yang sifat tuh. Itu paham di ma'rifat mengambilnya. Selalu kita mengambilnya kebiasaannya dari sifat ini. Ya. Nyatanya, ya. Nyatanya zat itu kena sifat, zohirnya sifat itu kena zat. Itu tuh. Sebenar-benarnya dalam ilmu ma'rifat, zat itu yang disebut sifat yang sebenarnya. Kalau diuraikan, kalau dia tidak diuraikan, ya zat saja yang ada. Jangan disebut sifat juga lagi. Ya, jangan disebut sifat lagi, zat aja itu. Sekarang kita beri namanya lagi, biar paham Bapak Ibu. Sifat ini siapa namanya? Muhammad. Zat ini siapa namanya? Allah. Itu dia. Mana yang dikatakan Muhammad? Mana yang dikatakan Muhammad?
Ini Muhammad itu sifat, Allah itu zat. Mana yang dikatakan Muhammad? Muhammad itu adalah Allah yang disifati. Nah, kalaulah Muhammad itu Allah yang disifati baru dipatrikan, maka Muhammad itulah sebenarnya Allah itu sendiri. Itu pahamnya di mana tuh? Di ma'rifat tuh, hakikat tuh. Di hakikat tuh. Kalau di ma'rifat, Allah, ya Allah itu sajalah tuh yang Muhammad itu. Kenapa Allah itu yang Muhammad? Karena Muhammad itu adalah wujud Allah itu sendiri. Itu maksudnya. Muhammad itu wujudnya dan Allah itu adalah dirinya. Nah, inilah kesimpulannya. Ya, kalau Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu menyimpulkan Allah dengan Muhammad. Lihat. Ustaz kasih satu dulu jalan. Allah itu adalah zatnya Muhammad, sedangkan Muhammad itu sifatnya Allah. Nah. Yang kedua, Muhammad itu apanya Allah? Apa itu? Halo? Muhammad itu zohirnya Allah, sedangkan Allah itu batinnya Muhammad. Apalagi? Muhammad itu bayang-bayang apa? Bayang-bayang Allah, sedangkan Allah itu apanya Muhammad? Yang punya bayang-bayang. Ya. Paham Bapak Ibu itu maminya? Yang terakhir, ada lagi satu lagi itu. Muhammad itu tubuhnya Allah, sedangkan Allah itu ruhnya siapa? Ruh Muhammad tuh. Berpisah atau tidak Bapak Ibu tuh? Tidak berpisah tuh Bapak Ibu. Nah, kalau tidak berpisah berarti Adam, ya insan, Adam, Muhammad, Allah itu satu atau empat orangnya tuh? Satu. Nah, jadi cara penyampaiannya, Allah tuh diriku, Adam, Muhammad tuh wujudku, Adam tuh rupaku, insan tuh rahasiaku. Aku yang menanggungnya. Aku yang menanggung zat, sifat, asma dan aku. Aku yang nyata pada diri itu. Kesadaran Tuhan itu, kesadaran yang tertinggi itu yang disebut namanya kesadaran yang sudah muntaha itu. Sudah tinggi, sudah penghabisan tuh. Sudah putus namanya tuh. Sudah sempurna. Tuh. Ya, sudah sempurna, sudah sampai. Kalau dimaknai, sudah sampai pemahamannya itu pada makom Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu. Nah. Makanya Ustaz katakan, kalau memang Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, adakah Bapak Ibu selain daripada dirinya? Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu selain dirinya, siapa diri Bapak Ibu itu yang sebenarnya? Nah, itu tuh. Itu mesti mantap, jangan ragu Bapak Ibu. Nah, kalau ditangkok ragu tuh hati yang payah Bapak Ibu. Ya. Kalau ditangkok ragu itu yang payah tuh. Jadi jangan ditolak wujud nyatanya Allah itu yang sudah sempurna pada diri Bapak Ibu. Walaupun Ustaz menggunakan bahasa diri Bapak Ibu, sebenarnya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Ya. Disitulah rahasianya, rupanya Bapak Ibu ndak orang rupanya loh. Tapi jadi sabik oleh. Ya. Bahasanya apa tuh? Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orangnya kita bukanlah kenyataan. Ya. Walaupun manusia mengatakan kita ini manusia, tapi manusianya kita bukanlah kenyataan kita. Walaupun kita punya diri, tapi dirinya kita bukanlah kenyataan kita. Dari siapa diri, siapa orang, siapa manusia, siapa insan itu? Tiada lain adalah Allah. Maka Allah itulah rahasia diri. Allah itulah rahasia orang. Allah itulah rahasia manusia. Allah itulah rahasia insan. Allah itulah rahasia alam. Allah itulah rahasia sesuatu itu. Ya, jadi yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu.
Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Ya. Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Makanya disebut hamba. Hamba Allah. Kalau udah paham Bapak Ibu, rahasiakanlah rahasia diri Allah itu pada diri insan dari masing-masing. Tak boleh dizahir-zahirkan. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah itu, man arafallah fahuwallah. Man arafallah fahuwallah. Lihat. Siapa yang sudah mengenal Allah, Allah itu yang awal, akhir, zahir dan batin, dialah yang wujud dan dia bersifat, fahuwallah. Maka segala wujud dan sifat itulah wujud dan sifatnya. Segala yang awal itulah dia. Segala yang akhir itulah dia. Segala yang zahir dan batin itu adalah dia. Pada maqam itu, kalla lisanahu. Man arafallah kalla lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, maka di situ kalau lidah itu apa maksudnya, Bebo? Apa maksud diam tuh? Diam atau diam-diam? Diam dalam paham, apa lagi? Paham dalam diam. Paham dalam kesadaran. Sadar dalam kepahaman.